بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر علينا بإظهار سيد البشر وقدر ولادته في هذا الشهر الشريف الأزهر، فسبحان من أرسله كافة للناس فبشر وأنذر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أراد أن يفلح نفسه غدا في المحشر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من آمن به. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Yang Allah muliakan para habaib, para syaraib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita muliakan sahibul bait, sahibul majlis, majlis ta'lim al-mahabbah, tuan guru kita Kiai Haji Kashful Anwar beserta keluarga. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan terus menjalankan dakwah Islamiyah di Majlis Ta'lim Al-Mahabbah ini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan seluruh jamaah Majlis Ta'lim Al-Mahabbah yang berhadir, hadirin hadirat, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita malam ini nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara peringatan Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan terlaksananya acara peringatan Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat taufik karunia-Nya kepada kita semua, dan mudah-mudahan harapan besar kita dengan peringatan Maulid Rasulullah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, keafiatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan syafaat Rasulullah SAW juga
datang kepada kita nantinya di yaumil mahsyar. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu saudara sekalian, seperti mana biasanya kita umat Islam di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rabiul Awal, atau yang lazimnya disebut bulan kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita umat Islam tidak pernah melupakan ini bulan. Selalu kita mengingat peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal ini adalah peristiwa yang sangat besar, sangat agung. Karena apa? Jadi dikatakan sangat besar, sangat agung bulan Rabiul Awal ini tidak lain adalah karena lahirnya seorang manusia yang agung, seorang manusia yang besar, yaitu baginda Rasulullah SAW, lahir di bulan ini, bulan Rabiul Awal, tepatnya pada malam Isnin 12 Rabiul Awal. Lahirlah Rasulullah SAW ke dunia ini. Dan kita umat Islam diperintah ataupun disuruh untuk bergembira menyambut kelahirannya Rasulullah ini. Ini perintah dari Allah. Ini kita yakini bahwa kelahiran Rasulullah SAW kita sambut dengan senang gembira, berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahnya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Berdasarkan ayat ini Allah mengatakan, "Qul," katakanlah olehmu hai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia dan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan itu karunia dan rahmat, falyafrahu, ini perintah, amar, fil amar, falyafrahu, hendaklah bergembira, kata Allah. Siapa yang kita sambut bergembira dengan datangnya karunia dan rahmat? Tidak lain adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang dikatakan karunia dan rahmat itu adalah Nabi kita. Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utus engkau hai Muhammad melainkan membawa rahmat bagi sekalian alam. Nah, ini rahmat. Nang Allah menyuruh falyafrahu, dengan karunia dan rahmat Allah hendaklah bergembira. Rahmat terbesar tidak lain adalah Nabi kita Muhammad SAW. Inilah inisiatif umat Islam merayakan, mengagungkan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ini dengan dasar tadi itu ayat falyafrahu. Bergembiranya kita umat Islam dengan bermacam-macam cara, merayakan, mengagungkan, dan menjadi adat kebiasaan kita di daerah kita ini Banjar, dengan cara membaca kitab maulid, yang mana di dalam kitab maulid itu dijelaskan dan diterangkan akhlak budi pekerti Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah di dalam semua kitab-kitab maulid. Nah, pada malam ini tadi dibacakan kitab maulid Ad-Dibai dan kitab-kitab maulid yang lain di daerah kita yang masyhur terkenal di Kalimantan, Maulid Syaraful Anam, Maulid Berzanji, Maulid Dibai, Maulid Al-Habsyi Simtud Durar, dan yang terakhir yang dikarang oleh Habib Umar bin Hafidh Yaman, Maulid
Diya'ul Lami. Dan banyak lagi kitab-kitab maulid yang mana di dalamnya adalah 100% isinya Rasulullah SAW. Kalau kita lihat dalam sejarah pertama kali kitab maulid di zamannya Malik Muzaffar Abu Sa'id, seorang raja di daerah Irak, di Irbil. Ini ada yang mengatakan juga dari zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, tidak jauh itu, berdekatan masanya dengan Malik Muzaffar Abu Sa'id. Nah, di zaman Abu Sa'id ini, Malik Muzaffar seorang raja yang beriman, seorang raja yang berilmu, mengerti dan faham agama. Di zaman itu ada seorang ulama besar yang berinisiatif membuat satu kitab maulid Rasulullah SAW, yaitu ulama besar yang bernama Hafidh bin Dihyah. Dibuatlah satu kitab maulid isinya Rasulullah, lalu diberi nama itu kitab At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nadhir. Isinya kurang lebih dengan kitab-kitab yang ada pada kita ini. Ya, Syaraful Anam, Barzanji, Maulid dan lain-lain. Isinya intinya adalah Rasulullah. Tapi itu yang pertama tadi di zaman kurun ketiga. Setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kurun ketiga, 3 kurun generasi setelah Rasulullah. Orang sudah mulai melupakan sejarah. Jadi 1 kurun, 2 kurun, 1 kurun itu 1 abad, 100 tahun kurang lebih 1 abad. Nah, kurun ketiga, 300 tahun setelah itu, orang mulai sudah kurang mengenang, kurang mengingat kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya ulama besar yang bernama Hafidh bin Dihyah tadi berinisiatif membuat kitab untuk mengenang kembali, mengingat sejarah Rasulullah. Biografi hidup Rasulullah di dalamnya disebutkan dalam kitab At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nadhir ini. Setelah dikarang, disusun, diserahkan kepada raja Malik Muzaffar tadi pada waktu itu. Nah, setelah diterima oleh raja, dilihat isinya yang sangat indah di dalamnya, sifat-sifat Rasulullah di dalamnya, akhlak budi pekerti Rasulullah di dalamnya, yang kalau kita ikuti dan kita tiru, kita akan selamat dunia akhirat. Jadi banyak pelajaran-pelajaran di dalamnya, di dalam itu kitab. Maka raja pun kagum melihat isinya, karena raja ini orang yang beriman dan berilmu, mengerti itu isi kitab. Kemudian diberikan hadiah besar oleh raja kepada ulama yang bernama Hafidh bin Dihyah. Diambilkan 1 bungkus pundi-pundi berisikan uang emas. Berapa isinya? Disebut dalam kitab Alfu dinarin, 1000 dinar. 1 dinarnya itu kalau dihitung sekarang ini kurang lebih 4,8 gram emas 1 dinar. 1 kepingan emas dinar. Jadi di zaman dulu duitnya dinar dan dirham. Dinar itu duit emas, dirham duit perak. Nah, 1 dinarnya itu dicetak 4,8 gram isinya, beratnya. Nah, kalau dihitung duit kita wah ini 4,8 gram, segramnya kurang lebih 1 juta lebih lah. Nah, 1.200.000-an kurang lebih. Nah, begadang aja hitung supaya nyaman, 1 juta lah sudah. Nah, kali 1000 gram, segramnya 1 juta. Berapa itu?
4,8 segram 1 dinarnya 4,8. 4,8 coba berarti itu 4 M, nah 4 M, 4,8 M. Miliar itu M tuh, bukan ember. Ini ada orang memadahkan ulun guru aja berusaha sehari 2 M dapatnya sehari. Wah, orang usaha apa nih 2 M banyaknya. Sekali diselidiki kada M miliar, ember sekali. Orangnya menurih gatah. Nah, bisi pohon gatah beberapa hektar seharinya dapat 2 ember. Sehari lu dapat 2 M nya. Wah, orang banyak 2 M miliar sekalinya ember. Nah, jadi 2 M. Ini 4,8 gram berarti 4,8 M. Banyaknya itu raja memberikan hadiah kepada ulama Hafidh bin Dihyah mengarang kitab maulid. Kada kandal, kada kitab maulidnya tipis saja, tapi isinya Rasulullah. Nah, ini raja yang faham dan mengerti isinya itu kitab Rasulullah. Jadi raja ini bukan melihat kitabnya, bukan melihat tulisannya, bukan melihat nilai harga kitabnya, tapi nilai Rasulullahnya di dalam. Kada kawa dinilai dengan dunia, kada kawa dinilai dengan emas, perak, duit. Artinya raja ini sedikit, kada banyak. Aku kemarin ini cuma 4 M lebih itu dibanding dengan isinya Rasulullah. Kalau kita amalkan selamat dunia akhirat, ambil raja. Ulama tadi segan mengambil. Wahai tuanku raja, ulun cuma mengarang kitab tipis saja, halus saja kitabnya, mun di pasar orang jual murah aja. Ini ulun sakar sanggup, kebanyakan pian bari raja itu sedikit, ambil. Karena aku menilai bukan kitabnya tapi isinya Rasulullah SAW. Nah, orang yang mengerti dan faham isinya. Ada kita kan kada paham isinya kitab maulid, nukar harga paling 50.000 itu kan ditawar pulang. Nah, padahal selamat sih kan ini mungkin kita amalkan. Nah, jadi kitab-kitab agama yang kita beli di pasar itu sangat murah kalau kita mengerti dan paham isinya. Yang bakal menyelamatkan kita, kita paham dan mengerti hukum-hukum di dalamnya, murah. Coba dibandingin dengan buku-buku pelajaran umum, jauh bedanya, jauh larangnya daripada kitab-kitab agama. Nah, jadi orang yang paham dan mengerti kada bertawar-tawar lagi soal kitab yang kita pelajari agar kita selamat dunia akhirat, kada usah ditawar-tawar. Tukar, ambil, pelajari, amalkan, pasti akan selamat dunia akhirat. Nah, apalagi masalah maulid, masalah Rasulullah yang kita agungkan, kita ta'zimkan malam ini kelahirannya Rasulullah SAW. Memang sepantasnya, sewajarnya kita mengagungkan kelahiran Rasulullah. Nang kita sangat heran, ada di antara umat Nabi Muhammad SAW nang kada mau mengagungkan kelahiran Nabi, nang kada setuju dengan adanya maulid, nang maulid sendiri dipedahkannya bid'ah, sesat, dolalah. Nah, ini nang kita kada sepaham. Tapi orang yang sepaham dengan kita itu paham ahli sunnah wal jamaah, jelas sudah isinya itu maulid. Yang sekarang kita peringati, yang kita baca pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Apakah kita dilarang memuji Rasulullah? Apakah kita dilarang menyanjung Rasulullah yang sebenarnya memang manusia agung? Tidak, malah diperintah, malah kita disuruh bersyukur dengan lahirnya Rasulullah. Lahir anak kita aja kita bersyukur, ya kan? Tiap tahun mensyukuri kelahiran anak dengan cara ulang tahun. Nah, ini ulang tahunnya Rasulullah, kenapa kita marah? Ulang tahunnya Rasulullah, kenapa kita tidak setuju? Kenapa kita katakan bid'ah, sesat, dolalah, neraka? Nah, ini kejam lagi mau neraka di belakang dipedahkannya. Dibawakannya hadis pulang, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Bid'ah yang mana?
Bid'ah yang dhalalah finnar itu bid'ah yang menyalahi syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kalau bid'ahnya bagus, bid'ahnya baik, manfaat buat umat, itu malah disuruh, diperintah. Jadi di akhir zaman seperti kita sekarang ini tidak luput daripada bid'ah. Karena definisi bid'ah, garis besarnya bid'ah itu yang tidak pernah dibuat di zaman Rasulullah lalu dibuat sesudah beliau, sesudah wafat Rasulullah, di zaman tabi'in, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Di zaman Nabi tidak pernah ada dibuat itu lalu dibuat. Nah, itu disebut bid'ah. Tapi jangan dihantam kromo, mbahnya bid'ah karena di zaman Nabi sasat, mbah sasat dipadahkan neraka. Menengah itu neraka habis ya kita nih. Ada lagi yang persis di zaman Rasulullah seperti ini. Pelajaran, majelis taklim, pondok pesantren, kada sama dengan di zaman Rasulullah. Dakwah Rasulullah kada sama dengan dakwah kita sekarang ini. Kada kau menyamai, itu semua bid'ah sesudah Rasulullah. Masjid-masjid semua bid'ah. Apalagi peralatan-peralatannya semua bid'ah. Kada kau persis di zaman Rasulullah. Contoh dakwah aja Rasulullah. Kawalah kita menyamai dakwahnya Rasulullah. Dakwah Rasulullah kalau nang parak-parak aja berjalan di sini, jalan batis. Nang jauh kena 5 kilo 10 kilo pakai onta. Kadang pakai kuda. Dakwah Rasulullah. Kadang naik gunung, turun gunung, padang pasir. Dakwah Rasulullah. Nah, ini kalau kita menyamai dakwahnya Rasulullah seperti itu. Sekarang ada kawal lagi, anak bawa onta juga, anak bawa kuda juga. Mana ontanya, mana kudanya? Anak persis sama, ada kawa, anak berjalan batis. Asam urat benar kita udah banyak. Bangkak benar batis, apalagi anaknya belah gunung, maginnya. Ada kawa. Itu bid'ah. Makanya ulama kita membahagi ini bid'ah, garis besarnya dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Nah, yang buruk inilah yang dikatakan Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nang buruk, nang kada bagus, nang kada baik, nang menyesatkan umat, nang kada ada manfaat, itu yang dipadahkan dhalalah, sesat. Tapi yang bagus, yang baik, yang manfaat, maka mendapatkan manfaat buat umat itu dikatakan bid'ahnya hasanah, baik. Sekalipun kada dari zaman Nabi tapi bagus. Nah, dakwah karena di zaman Nabi hanya pakai onta, pakai kuda, belum ada fasilitas yang canggih, belum ada yang membuatnya. Kita di zaman sekarang, nah, ada fasilitas yang nyaman sudah. Ada mobil, ada pesawat, nah, apalagi yang dari seberang, menyeberang laut dari Pulau Jawa, dakwah ke sini dipanggil, kawalah bawa onta, biar ada onta juga tuh, kada kawa, nyeberang laut, pakai pesawat, atau pakai kapal laut. Zaman Nabi kada ada kapal laut, kada ada pesawat. Nah, ini aja sudah menyalahi. Kalau dipadahkan semua bid'ah sasat perkataan kita ini. Mendak bawa onta aja, nang kayak apa bawa onta aja. Kalau hujan kehujanan, panas kepanasan. Apalagi jauh, mambili guru dari Matapura ke Amuntai, bawa onta, buliknya garing gurunya. Ada kau lagi dakwah, sekali aja kawa. Nah, ini nang kadang-kadang kada berpikir panjang tuh orang, nang medahkan sasat padahannya. Apapun nang menyalahi Rasulullah sasat. Inya sorong kada sadar tuh kadang-kadang. Inya sorong dakwah memakai fasilitas sudah, kadang memakai secara seperti Rasulullah. Tapi ada juga nang karas tetap juga berjalan. Kada ada ontak berjalan, Rasulullah berjalan jauh parak, 2 gunung 3 gunung dimasukinya naik berjalan aja. Kada jadi dakwah sampai ke tempat bangkak batisnya, tersandar udah kada kau lagi dakwah. Nah, ya pengarasan ngarannya, kada hendak bermotor.
Ada fasilitas nyaman sudah, nikmati. Seandainya Rasulullah pun hidup di zaman kita sekarang ini, akan kita berikan fasilitas terhadap Rasulullah yang baik, yang indah, yang bagus, yang nyaman. Nah, karena di zaman Rasulullah kada ada dari fasilitas yang nyaman, kada ada yang membuatnya, ya onta nang ada, onta lah dinaiki sidin, kuda nang ada, kuda lah dinaiki sidin. Jak ada zaman sidin alpat tuh alpat sidin. Tegal kada ada. Nah inilah. Jadi jangan sembarang kita menyampaikan sesuatu nang bid'ah, sasat. Majelis saja. Di zaman Rasulullah halaqah, majelisnya Rasulullah. Sidin duduk di tengah, para sahabat mengelilingi Rasulullah, menyampaikan syariat di hadapan para sahabat. Pelajaran-pelajaran yang disampaikan Rasulullah terhadap sahabat-sahabat, halaqah semuanya. Nah sekarang sudah berubah. Darussalam aja, dulunya memang halaqah, gurunya di tengah, duduk berkeliling. Lagi yang pertama muassis Kiai Haji Jamaluddin, kedua Kiai Haji Hasan Ahmad, pimpinan ketiga mujaddid Kiai Haji Kashful Anwar. Nah sama dengan beliau namanya, nah, pimpinan Kiai Haji Kashful Anwar itu mujaddid yang ketiga. Yang pertama Kiai Haji Jamaluddin, yang kedua Kiai Haji Hasan Ahmad. Itu masih halaqah, pimpinan pertama dan kedua. Nah setelah pimpinan ketiga ada perubahan besar, itu bukan lagi halaqah, dirubah sidin menjadi sistem klasikal, dibuat sidin kelas. Nah, bekelas itu dari Kiai Kashful Anwar. Maju sudah, ada kemajuan sampai sekarang ini pimpinan kedua, ketiga, keempat, kelima terus dan seterusnya. Nah, tambah maju, bangunan pun tambah maju. Dulu yang kayu, sekarang sudah permanen, bekursi, bemeja, berkipas angin. Nah, nyaman udah. Dulu kipas tangan, nah, hari panas kepanasan tepaluh, mun kada nanjulungi kipas tangan, paluh leher mengajar. Nah, sekarang udah nyaman, tenang, santai. Apakah itu bid'ah sesat? Sistem halaqah dirubah dengan sistem klasikal. Ulama-ulama besar, orang yang berilmu, yang faham dan mengerti tentang mana nang sesat, mana nang kada, mana nang manfaat, mana nang kada. Nah, jelas perubahan demi perubahan untuk kemajuan ke depan dengan kecanggihan dan kebaikan selagi tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, itu dikatakan bid'ah hasanah. Bid'ah juga karena dari zaman Nabi, tapi hasanah, baik, bagus, manfaat buat umat. Makanya Nabi SAW ada mengatakan di dalam hadis yang dikutip oleh ulama besar Makkah, almarhum al-maghfurlah Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu ulama besar Makkah, alim, muhaddis. Beliau membantah tentang orang-orang yang mengatakan bid'ah, sasat tentang maulidnya Rasulullah. Maka dikarang sidin kitab tipis saja, tapi isinya padat. Kitabnya diberi nama oleh beliau Haulal Ihtifal bil Maulidin Nabawi Syarif. Haulal Ihtifal aja di sekitar perayaan Maulid Nabi Asy-Syarif yang mulia. Itu kitabnya. Nah, di dalam kitab itu dikutip sini ada satu hadis diambil. Panjang juga isinya itu. Padat isinya. Satu kita ambil. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabih." Kata Rasulullah SAW, apa saja yang dipandang oleh orang-orang Islam, yang banyak orang Islam memandangnya itu baik, bagus, fahuwa indallahi hasan, maka di sisi Allah pun bagus, baik.
Tapi apa yang dipandang oleh orang Islam yang banyak memandangnya buruk, kada bagus, kada baik, fahuwa indallahi qabih, maka di sisi Allah pun buruk. Nah, satu hadis ini pun sudah cukup membantah kepada kita bahwa peringatan Maulid Rasulullah SAW orang Islam yang terbanyak memandangnya baik isinya. Isinya Rasulullah. Kitab Maulidnya dibacakan. Yang kalau kita paham dan mengerti isinya, sekalipun kada diterangkan lagi pakai ceramah guru agama di kiau kada, Maulidnya kita baca, rawi-rawinya kita baca, isinya sudah Rasulullah dalam zaman kita paham. Nah, justru sebagian kada paham, lalu dipanggillah guru untuk menjelaskan sebagian isi Maulid Rasulullah. Nah, di antaranya kitab Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan dalam Maulid Dibai tadi itu, ada di situ berucap, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Ini ulama besar yang mengarang kitab Maulid Ad-Dibai ini, Abdurrahman Ad-Dibai. Jarsidin apa? Walau anna amilna, seandainya kita kerjakan, kita laksanakan, kulla hinin, setiap waktu, kada setiap bulan, kada setiap setahun sekali atau seminggu sekali, tapi tiap waktu di sini. Apa yang dikerjakan tiap waktu? Walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan, memperingati setiap waktu, mengerjakan setiap waktu untuk seorang yang bernama Ahmad, maulidan, maulidnya, tentang kelahirannya. Kita rayakan, kita peringati, kita kerjakan seorang yang bernama Ahmad. Nabi kita Muhammad SAW ini masyhur terkenalnya di langit Ahmad ngaran sidin, dengan para malaikat semua masyhurnya Ahmad di langit. Masyhur di dunia Muhammad. Ini nama Nabi banyak. Kada dua ini aja, banyak lagi nama-nama Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan, maulid kita laksanakan setiap waktu, Jarsidin, qad kana wajib, itu boleh dikatakan wajib kita setiap waktu mengingat Rasulullah, setiap waktu mengenang budi Rasulullah, karena Rasulullah kita selamat, karena Rasulullah kita tidak sesat. Apa yang kita berikan kepada Rasulullah? Maulidnya kada hakun, memuji Rasulullah kada hakun, mengenang Rasulullah kada hakun. Lalu apa? Balas budi jasa Rasulullah kepada kita. Kita membalasnya dengan apa? Rasulullah sudah wafat. Jika sini hidup bisa ya kita lah fasilitas-fasilitas semacam-macam kita kumpulkan untuk Rasulullah. Tapi singkat ada. Nah, ini memuji pun kada hakun, maulidnya pun kada hakun, mengagungkan, mentakzim pun kada hakun, daripada akan sasat dan sebagainya. Nah, jadi orang-orang yang bilanya masuk bulan maulid ada aja suara-suara sumbang nang kada katujulan maulidnya banyak. Itu kada orang kita lah, kada orang kita ahli sunnah wal jamaah, orang sebelah biar aja. Dangarakan aja bilanya macam-macam. Masuk bulan maulid perang sasar, bid'ah, dolalah, macam-macam disambatinya. Dangarakan aja, anggap aja itu radio rusak. Nyamun radio rusak ini bilanya habis baterai mati seorang dua. Ada bunyi lagi. Jadi muyuhi kita mendalil-dalil, menyambat, mengungkap pulang. Aduh sah, biarkan aja. Kita yang penting kita jalan terus, maulid jalan terus. Karena di dalamnya baik tadi, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Dari pertama maulid, qiraatul Quran dibacakan di dalam maulid, rawi-rawi dibacakan isinya Rasulullah, sedekah di dalamnya, makanan ada dibagi-bagi. Ini bilanya datang maulid bulan Rabiul Awal, senang berataan orang-orang Islam, terutama al-fuqara wal masakin. Ada yang sebulanan kada bermasak di rumah. Nah, ini hikmah besar artinya. Orang fuqara, orang-orang fakir, ada sebulan kada bermasak, seruan aja. Seruan sini, seruan sana.
majelis ini, majelis itu, rumah ini, rumah itu, pondok, pesantren, bahkan kantor mengadakan, masjid-masjid, langgar-langgar, sebulanan seruan. Nah ini hikmah besar. Senang itu orang fakir. Rasulullah Pak, jelas Rasulullah pun senang melihat umatnya senang. Ini harapan kita. Nah jadi apa yang disesatkan? Kalau umat Islam bersatu, berkumpul, Rasulullah pun bangga dengan umatnya. Melihat umat yang baik, yang bagus, Rasulullah bangga. Bangga Rasulullah kepada kita. Nah tapi melihat umatnya yang bercakut, berkelahi, apa itu ngarannya, selisih paham, Rasulullah pun sedih melihat umat di akhir zaman ini. Macam-macam terjadi. Apalagi melihat umat yang menyesatkan kepada umat. Umat satu sama lain saling sesat menyesatkan. Nah ini Rasulullah menangis tuh, Rasulullah sedih. Janganlah kita menangiskan Rasulullah, menyedihkan Rasulullah. Sudah jasa beliau kita tidak dapat membalasnya. Balaslah dengan mensenangkan hati Rasulullah. Nah, kalau bisa kita senangkan hati Rasulullah dengan banyak berselawat kepadanya, dengan banyak mengingat, mengenang Rasulullah. Itu salah satu di antara tanda cinta kita kepada Rasulullah. Al-ittiba' bi sunnatihi, mengikuti dengan sunnahnya. Bagaimana cara mengikuti sunnahnya? Rasulullah sendiri sudah bersabda dalam hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani. Kata Nabi SAW, siapa yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, berarti dia sungguh telah mencintai aku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintai aku, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, berarti dia nanti berhak bersama aku di dalam surga. Nah, ini harapan kita, menghidupkan sunnahnya, termasuk tadi menghidupkan majlis-majlis ta'lim sunnah Rasulullah, zikir-zikir di dalamnya. Nah, jadi mudah-mudahan majlis al-mahabbah pada malam ini yang ada kita peringati di Maulid Rasulullah sini terus berjalan ila akhir zaman dengan istiqomah dan lancar. Dan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur sebagai pimpinan majelisnya. Nah, ini ahya, termasuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Rasulullah dengan para sahabat tadi dengan halakoh-halakohnya, dakwah Islamiyahnya, menyampaikan syariat. Rasulullah terus sampai akhir hayat menyampaikan. Nah jadi pewaris para nabi, penyambungnya ialah para ulama yang amil, mengamalkan ilmunya dari Rasulullah SAW. Nah jadi sangat beruntung orang yang ada di daerah, ada di daerahnya, di kampungnya ada majlis ta'lim. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kata Nabi SAW, apabila kalian melewati itu taman sorga, farta'u, maka mampirlah, singgahlah, ambil manfaat di dalamnya. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Ditanya Nabi kita SAW, apa itu taman sorga ya Rasul? Apa Nabi yang sebut taman sorga? Bila melihat taman sorga singgah, bila lalu di taman sorga singgah. Taman sorga itu apa? Dijawab oleh Nabi SAW, qala majlisuz zikir. Itu je Nabi, majlis zikir, majlis yang di dalamnya mengingat Allah. Nah tidak lain majlis ta'lim yang dilajarkan ilmu di dalamnya untuk ingat kepada Allah. Pelajaran-pelajaran yang diajarkan di dalamnya untuk mengingat Allah, dapat ibadah, dapat mengabdi kepada Allah. Nah, itu majlis zikir ya Nabi SAW, ya, atau majlis ilmu. Zahir jelasnya ya majlis ilmu itu majlis zikir. Nah, untuk ingat kepada Allah dengan ilmu yang kita dapat. Nah rugilah kalau kita lewat. Itu orang yang lewat ya Nabi suruh singgah. Nah apalagi memang kita bersengaja datang ke satu tempat di majelis untuk mengambil ilmu, mengambil pelajaran di dalamnya. Lebih-lebih lagi nang lewat aja suruh singgah untuk ambil manfaatnya.
Majlis artinya sangat rugi orang yang tinggal di satu tempat, ada majelis itu, kada pun datang, nang jauh, nang disuruh Nabi, singgah, orang hanya musafir aja lewat, kebetulan mendengar ada majelis, singgahnya. Karena mengambil hadis Rasulullah SAW tadi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majlisul zikir. Nah, ini kita ambil manfaat dan hikmah. Apalagi di akhir zaman sekarang ini sudah banyak kita melihat keadaan umat Rasulullah yang saling sesat menyesatkan tadi. Ulamanya satu persatu diambil oleh Allah. Ini sudah kita bisa merasakan krisis ulama. Kalau krisis ekonomi setahun 2 tahun pulih, bahkan sebulan 2 bulan pun bisa pulih. Tapi kalau sudah krisis ulama, tunggu puluhan tahun tidak akan ada yang muncul lagi. Muncul juga jauh berbeda dengan ulama yang sebenarnya. Apalagi yang disebut ulama sepuh, ulama amilin. Itu berat. Ulama karismatik sudah kada ada lagi, penggantinya berat. Ada juga yang mengganti paling separuh kena ilmunya. Ibarat lampu ini 100 watt, mati yang 100 watt, tidak mungkin gantinya 100 watt lagi. 50 paling. Mati yang 50 gantinya, tidak mungkin 50, 25. Mati yang 25, tidak lagi 25 penggantinya, 15 watt. Mati yang 15 gantinya 10 watt. Mati yang 10 watt turun lagi, gelap 5 watt. 5 watt lampu guring. Sudah lampu guring, milih nang habang pelang warnanya, makin ya kadap. Masuk ke kamar, tak acak mintuha. Lepian kamak aja sakan ulun, bini ulun aja. Padahal mintuhannya ini kacak. Bawa dilempang sedih. Nah, apang lampunya 5 watt kadap. Nah, begini nanti di akhir zaman ulama-ulama habisan, tinggal nang tertinggal ulama nang cuman 5 watt. Masalah hukum, masalah fikih ragu kena. Karena 5 watt aja ilmunya. Ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah akhir zaman kan begini, seperti ini akan terjadi. Nang meragukan kepada umat masalah ilmu. Karena ulama yang benar, yang amil, yang alim, habisan tunggal lingkungan. Ini sudah kita rasakan. Jadi karena ulama-ulama nang akhir ini ditanya oleh muridnya, oleh santrinya, apa guru nih hukumnya nih? Halalkah haramkah? Jadi nang 5 watt menjawab pinanya haram bang, pinanya. Nah ragu kalau sudah kada yakin lagi sudah dihukum pinanya haram bang. Nang murid bertanya lebih jelas lagi. Kalau nak penjelasan guru, munnya halal, mun ambil, mun haram, mun buang. Haram kah halal kan nih? Mun pinanya masih ragu nih pinanya nih. Nah, akhirnya mikir lagi. Memang kada berilmu loh nak mikir nang kayak pemikir. 1000 kali mikir ya tetap aja kada dapat. Pinanya haram, panggil aja. Ya dah, haram dikit lah, haram dikit. Nah, lalu ada haram dikit. Padahal haram itu mutlak. Kada ada nang bedikit-dikitan. Dalam hadis Arba'in Nawawi di awaliyah sudah diajarkan tuh di pondok. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu nyata, haram itu pun nyata, jelas. Kada nang haram-haram dikit, halal dikit itu kada ada. Jelas, nyata. Bisa dibedakan. Al farqu bainal halal wal haram. Jelas. Nang haram jelas, nang halal jelas. Tapi ada disebut Nabi wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal haram ada nang mustabihat, perkara nang samar-samar. Tapi itu diperjelas lagi oleh Nabi di belakang hadisnya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, ya Nabi. Siapa yang terjerumus kepada syubhat, nang syubhat tahu kada jelas diambil, waqa'a fil haram, jatuh kepada nang haram. Artinya jauhi. Hadis lain Nabi mengatakan da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Artinya harus yakin bahwa ini halal 100% ambil. Bahwa ini ragu pasti jatuhnya ke haram nanti ini, mun ragu. Jangan diambil.
Ada dompet di tengah jalan. Halalkah haramkah nih? Nah, ini mustabihat nih, termasuk nih. Tapi orang yang berpikir, yang belajar, mana mungkin nih dompet di tengah jalan nih, pasti orang tergugur nih. Mana orang bersedekah, namun berpikir secara rezeki, alhamdulillah rezeki, ambil dompet orang. Lihat isinya 1 juta, bah syukur nih dapat rezeki nih, Allah Ta'ala memberi aja. Mana lu memberi dompet di tengah jalan? Berarti orang kececer, orang tergugur, nak bersedekah karena di situ. Nah itu waqa'afis syubhat, wa man waqa'afis syubhat waqa'afil haram jadinya itu. Kalau boleh diambil. Nah, jadi ada fikih pelajarannya, mun kita mengaji menuntut ilmu. Jelas semuanya itu hukum. Nah, jadi di akhir zaman kadang ada tadi ulama nang samar 5 watt lagi tertinggal hukum. Ini sudah tampil ulama-ulama yang seperti ini. Akhir zaman sudah namanya ini. Yang meragukan kepada manusia, meragukan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka tampilnya di TV kadang-kadang. Nah, ini bahaya tuh, hati-hati kita melihat kuliah-kuliah subuh di TV. Nang anum-anuman tampil kadang-kadang. Nang ceplos-ceplos asbun. Atau asbun, asal bunyi. Hukum sebenarnya menyalahi daripada yang disebutnya. Ini pernah dulu mendengar langsung tuh di TV juga tuh. Melihat, meragukan kepada umat, maka dilihat orang banyak, ditanya di TV, dijawabnya secara langsung. Guru, bagaimana hukumnya orang Islam kawin dengan non muslim? Islam lawan kada Islam kawin, yang ditanyakannya hukumnya sahkah kadakah? Kan pertanyaannya satu aja tuh jawaban tuh, sah kada. Bilanya sah jawab sah, bila kada jawab kada. Tapi ini guru meragukan. Apa jawabannya? Mun kawa aja gurunya. Mun kawa kada usah kawin. Orang Islam lawan kada Islam kada usah kawin mun kawa. Ragu ini orang. Karena kannya memikir, mentafsir, mun kawa kada usah kawin. Mun kada kawa apa? Kawa mun kata kawarnya kawa aja. Berarti meragukan ini masalah. Gurunya nang meragukan kepada masyarakat. Padahal harus jelas, nyata sudah hukumnya orang Islam kawin kada Islam. Kada sah jawaban sebutnya, kada sah, selesai. Ini dijawabnya mun kawa kada usah aja. Meragukan. Nah, iya nang banyak nih sekarang nih di Indonesia nih nang kada Islam kawin non Islam. Karena waktu Islamnya, nang Islamnya pertama kawin di masjid, pernikahan di masjid. Yang kedua pernikahan pulang di gereja. 2 kali. Sebab biniannya Kristen, lakiannya Islam. Jadi secara Islam dulu di masjid, yang kedua kan di gereja. Nah, Jumat kan lakiannya ke masjid, Minggu biniannya ke gereja. Karena ada yang meragukan tadi, mensahkan menyakawa kadusah ya, menyakawa lagi sudah jatuh cinta, apalagi cinta melekat sudah. Nah kalau ada apa-apa ya, berarti ada jalan jinya kawa aja nih, menyakawa lagi udah kawa aja artinya. Nah jadi kita harus jelas, harus tegas masalah hukum, jangan sampai mengacau kepada umat yang awam di bawah ini ragu. Hukumnya ada aja, nang kada Islam kawin lawan orang Islam kada sah, memang kada sah. Itu kada lagi istilah toleransi. Nah, sekarang ini sudah masalah toleransi pun macam-macam udah mau kita mendengar. Nah, orang kada Islam di masjid beracara, ada aja kalau agamanya, ada aja kalau tempat ibadahnya. Kenapa dibawa ke masjid? Nah ini kebablasan toleransinya. Nah udah ulama-ulamanya udah habisan, nang tua-tuanya nang menaguri habis. Nah kita lagi yang di bawah bertegas, yang memiliki ilmu agama yang benar, syariat yang benar, jalankan. Nah mun sudah habisan juga kena, nah itu kacau dah dunia ini. Hatta idza lam yubqi aliman, di hadis Rasulullah, apabila sudah kada lagi nang alimnya, kada tersisa lagi nang alimnya,
ittakhadhan nasu ru'usan juhala, kata Nabi. Nang diangkat karena menjadi pemimpinnya, memberi fatwanya, nang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu adallu. Apabila diminta fatwa, diminta nasihat pepadahnya, mereka memberikan fatwa, memberikan nasihat bi ghairi ilm, karena ilmunya asbun, asal bunyi, fadallu, mereka sesat, wa adallu, menyesatkan orang. Nah, ini sudah terjadi ini di akhir zaman. Nang sesat menyesatkan ini banyak. Jadi kasihan kita umat Islam terombang-ambing di akhir zaman. Mun kada kita lagi siapa yang menyampaikan, mun kada guru-guru, ulama-ulama yang betul-betul mengikut sunnah Rasulullah SAW, ulama amilin pewaris para nabi yang benar. Siapa lagi kalau bukan mereka? Tapi inilah kita sedihnya, tunggal ikungan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nang alim-alim, nang ulama-ulama. Nah, jadi mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di sini, ulama-ulama yang ada di sini, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, selalu dapat menyampaikan syariat yang benar kepada masyarakat di sekitarnya. Dan mudah-mudahan kita selamat dunia sampai akhirat berkat maulidnya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan maulid Rasulullah SAW ini terus ila akhir zaman. Dan mudah-mudahan dapat kita mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW ila akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Rasulullah SAW nantinya, berkat kita menyampaikan sunnah-sunnah Rasul, menghidupkan sunnahnya. Selamat dunia sampai akhirat. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata, khilaf yang terberkenan di hati. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Tiada tujuan lain untuk menyampaikan ini, hanya untuk memperbaiki keadaan umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.